Masa paling indah dalam hidup seperti bunga yang mekar dan bulan purnama. Suami istri saling membungkuk. Bagus, bagus. Saling. Bagus, bagus. Tahan! Kenapa dia di sini? Zhao Men? Kenapa perempuan jahat ini ada di sini? Kenapa dia di sini? Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia datang untuk membuat masalah? Ini Putri Nona Zhao. Hari ini adalah hari pernikahan pemimpin kami. Kami harus minta Anda untuk pergi dari sini. Pergi sekarang. Apakah Anda mencari kematian? Kita tidak bisa menggunakan kekerasan selama pernikahan. Tidak perlu. Nona Zhao. Hari ini adalah hari pernikahan pemimpin kami. Dan Anda datang sendiri, jadi Anda akan menjadi tamu kehormatan kami. Silakan duduk di tempat saya untuk menyaksikan upacara. Setelah upacara, saya akan minum beberapa gelas anggur dengan Anda. Saya ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepada pemimpin Zhang. Saya akan pergi setelah memberitahunya. Tentu, tidak akan terlambat untuk membicarakannya setelah upacara. Akan terlambat setelah upacara. Nona Zhao. Perhatikan apa yang Anda katakan. Kudasi, yang lain akan menyerang saya. Apakah Anda akan membantu saya atau tidak? Putri, dalam urusan dunia ini, 80-90% tidak terjadi sesuai keinginan seseorang. Karena sudah begini, Anda seharusnya tidak memaksakan sesuatu. Saya hanya ingin memaksakannya. Ini? Perempuan ini benar-benar keterlaluan. Zhang Wuji, Anda adalah pemimpin Ningchun. Sebagai pria sejati, apakah Anda akan atau tidak akan melakukan apa yang telah Anda janjikan? Tentu saya akan melakukan apa yang saya janjikan. Ketika saya menyelamatkan paman ketiga Yu dan paman keenam Yin Anda berjanji untuk melakukan 3 hal yang saya mintakan padamu. Apakah Anda atau tidak? Benar, Anda ingin saya memendamkan garum saber untuk Anda lihat. Saya sudah melakukannya. Anda hanya menyelesaikan tugas pertama. Hari ini saya ingin Anda menyelesaikan tugas kedua untuk saya. Di depan para pahlawan dan pejuang dunia ini, Anda tidak bisa mengingkari janji Anda. Saya akan melakukannya setelah upacara. Nona Zhao, tolong jangan. Menunda waktu baik untuk pasangan ini melanjutkan pernikahan mereka. Benar. Permintaan kedua ini adalah meminta Anda untuk tidak menikahi Yoshiro hari ini. Ini. Masalah ini, aku tidak bisa melakukannya. Zhang Wuji, jadi kamu memutuskan untuk tidak menepati janjimu sendiri? Kami sudah menyatakan dengan jelas bahwa tidak boleh melanggar kode kesatria. Jiruo dan aku bertunangan. Jika aku melakukan apa yang kamu katakan, aku akan melanggar keadilan. Jika kamu menikahinya hari ini, maka kamu tidak berbakti dan melakukan ketidakadilan. Nona Zhao. Hari ini aku menghormatimu sebagai tamuku. Karena itu, aku mengalah padamu. Jika kamu terus berbicara omong kosong, jangan salahkan aku jika aku menyinggungmu. Jadi kamu sudah memutuskan untuk tidak memenuhi permintaanku yang kedua? Sama sekali tidak. Baik. Kenapa kamu tidak melihat? Apa ini? Trik apa lagi yang dimainkan oleh si jalang ini? Pilihanmu untuk memutuskan memenuhi permintaanku atau tidak. Nona Zhao, jangan pergi. Kita perlu membahasnya lebih lanjut. Kamu bisa ikut denganku atau kembali untuk menikahi Nona Yo. Seorang pria sejati harus lebih tegas. Baiklah. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Aku tidak akan menikah hari ini. Ini. Benarkah ingin pergi dengannya? Benarkah? Dia benar-benar memutuskan untuk tidak menikah? Wuji. Ini? Baik. Ikuti aku. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Bagaimana dia? Bisa pergi seperti ini? Pemimpin. Ini keterlaluan. Puji.
Kemari. Zhang Wuji. Kamu sudah begitu terpesona oleh si penyihir kecil ini sehingga kamu benar-benar ingin meninggalkanku di hari pernikahan kita? Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Ziruo. Aku tidak membatalkan pernikahan kita tapi hanya menundanya beberapa hari. Tolong mengerti. Kamu hanya bisa memilih salah satu dari kami. Begitu kamu pergi, jangan pernah berpikir untuk kembali. Ziruo. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Aku akan kembali untuk menjawabmu setelah selesai dan menikahimu. Apa yang begitu penting sehingga harus kamu lakukan di hari pernikahan? Kamu masih punya perasaan dengan perempuan jalang ini. Hal ini lebih penting dari nyawaku. Aku akan memberitahumu semua detailnya setelah aku kembali. Aku berjanji padamu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Aku tidak menyangka sekte Emei memiliki gerakan yang begitu ganas. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Ketua? Maafkan aku. Zhang Wuji. Pemimpin. Semuanya, kalian adalah saksiku hari ini. Hari ini Zhang Wuji meninggalkanku untuk perempuan Mongolia itu. Dia yang meninggalkanku, bukan aku yang meninggalkannya. Mulai hari ini, aku, Yo Ziruo dan Zhang Wuji tidak memiliki hubungan apapun. Jika aku, Yo Ziruo, tidak bisa menghapus aib hari ini, biarlah aku seperti mutiara ini. Ayo. Bangun dulu. Ayo. Hati-hati. Pergi. Jangan pergi. Di mana ayah baptisku? Bagaimana kamu bisa memiliki rambutnya? Jika kamu ingin melihatnya, kamu harus mengikutiku. Aku tidak akan pergi denganmu. Kamu bisa memberitahuku sekarang dan aku bisa mencarinya sendiri. Jika kamu tidak ikut denganku, kamu tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Aku peringatkan kamu. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada ayah baptisku, aku akan membunuhmu. Bisakah kamu? Jika kamu pikir alasan aku menyelamatkanmu adalah karena aku masih punya perasaan padamu, kamu bisa mengurungkan niatmu. Aku sudah lama meninggalkanmu. Bagus. Kamu menggunakan nyawa ayah baptisku untuk mengancamku agar lari dari pernikahanku. Aku bahkan tidak sempat menjelaskan pada Ziruo. Kau membuatku menjadi orang jahat. Aku tidak ingin bersamamu seumur hidup ini. Dan aku juga tidak peduli apakah kau mati atau hidup. Zhang Wuji, kau pikir kau ini siapa? Jangan terlalu tinggi hati. Alasan aku datang ke sini mencari bukan untuk mengganggu pernikahanmu atau meminta cintamu. Aku di sini untuk membawamu menemui ayah angkatmu. Nona Zhao. Nona Zhao. Ini ilmu bela diri racun macam apa? Semuanya. Kami minta maaf atas kejadian hari ini. Atas nama pemimpin kami, Zhang, aku minta maaf. Jangan khawatir. Utusan Kiri Yang dan aku akan berusaha mencari Ketua Yo dan menunggu pemimpin Zhang kembali untuk menjelaskan semuanya dan melanjutkan pernikahan. Ya, Ketua Mei sudah bilang. Dia tidak ada hubungan apapun dengan pemimpin Mingchult kalian. Mulai sekarang, sekte Emei tidak ada hubungannya dengan Mingchult. Kami akan mencari ketua kami sendiri. Kami tidak butuh bantuan Mingchult. Ayo pergi. Apa sebenarnya yang digunakan si jalang jahat itu untuk mengancam Wuji dan membuat Wuji meninggalkan Nona Yo? Wudang juga akan undur diri. Selamat tinggal, pahlawan Song. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Ayo pergi. Aku khawatir reputasi pemimpin kita sudah hancur.
Ju nomor 4. Siapa yang minta pendapatmu? Bisa diam tidak kau? Kalau tidak ada kerjaan, suruh anak buahmu jaga baik-baik di sini. Pergi. Ya. Lihat dia. Sejak kapan dia mulai berkomentar kasar? Benar-benar membuatku marah. Aku khawatir dia mungkin benar. Pikirkanlah. Pernikahan antara pemimpin kita dan ketua Yo sebenarnya adalah penyatuan antara Ming Chult dan klan Mei. Sekarang bukannya bersatu dengan mereka, malah bermasalah. Kita harus pastikan tidak ada orang di dunia persilatan yang menyebut pemimpin Shang sebagai orang yang melupakan janjinya. Juga pastikan dia tidak disesatkan oleh putri, Xiao Min. Aku bicara tentang Ju nomor 4. Oak. Keluarkan perintah. Cari pemimpin Shang dan ketua Yo. Kita harus melanjutkan pernikahan ini, bukan membatalkannya. Menjadi. Jangan bergerak. Pakai ini dan racunnya bisa diatasi. Jangan sentuh aku. Ada racun di bahumu. Jangan sentuh aku. Ayo. Lewat sini, hati-hati. Yo Siwo adalah murid dari sekte terkenal yang jujur. Bagaimana dia bisa belajar ilmu bela diri beracun dan sesat seperti ini? Kupikir ini karena kamu, pemimpin kultus jahat, yang menyesatkannya. Sehingga dia belajar ilmu bela diri beracun itu. Memang benar kultus jahat seperti kalian sulit ditangani. Apa yang kamu lihat? Cara bicaramu sekarang menunjukkan bahwa kamu pasti baik-baik saja. Bagaimana perasaanmu sekarang? Bahuku gatal dan sakit. Ilmu bela diri Yoshiro sangat ganas. Ilmu bela dirinya meningkat pesat dalam waktu singkat. Pernahkah kamu berpikir bagaimana dia melakukannya? Wanita yang calon suaminya direbut saat pernikahannya. Tidak heran dia marah. Tidak aneh jika dia ingin membunuhmu. Benar. Aku lupa minta maaf padamu, pemimpin besar Shang. Akulah yang membuatmu meninggalkan pengantin barumu yang cantik seperti bunga dan berharga seperti Jo, dan mengacaukan pernikahanmu. Berhenti mencoba merusak hubunganku dengan Siruo. Dia dan aku saling mengenal sejak kecil. Aku tahu betul seperti apa dia. Hari di mana Yogong takut pada rumor. Waktu di mana Wang Won menghormati para sarjana. Beberapa hal di dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Berikan waktu dan kamu akan menyadari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kebenaran tentang Yoshiro akhirnya akan terungkap ke dunia. Cukup. Berhenti bicara. Apa buktimu? Luka di bahuku adalah buktinya. Sudah kukatakan bahwa pembunuh di Pulau Ular Pintar saat itu adalah Yoshiro. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Karena dia bukan orang seperti itu. Saat itu dalam tidurku, aku sepertinya mendengar suara aneh. Itu adalah suara dari cincin besi kepalanya. Pernahkah kamu berpikir bahwa peringatan ilmu bela dirinya yang begitu besar adalah karena rahasia yang dia dapatkan dari pedang surga dan golok naga yang dia curi? Tidak mungkin. Sudahkah kamu menyadari bahwa gerakannya jauh lebih ganas dibandingkan guru kungfunya? Itu bukan ilmu bela diri dari sekte Mei. Aku tidak ingin membuat penilaian tanpa bukti. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan ayah baptisku. Nona Zhao, bisakah kamu memberitahuku di mana ayah baptisku? Sudah kukatakan bahwa selama kamu mengikutiku, aku akan membawamu ke dia.
Nona Zhao. Haruskah kita mencari tempat untuk beristirahat? Mari kita terus berjalan dan jangan buang waktu. Meski racunmu sudah dihilangkan, masih panjang perjalanan kita. Aku khawatir kamu tidak sanggup. Menyelamatkan ayah baptismu lebih penting. Kenapa kau melakukan ini? Sekarang aku tidak bekerja untuk pemerintah. Dan juga bukan seorang putri. Hanya ada dua pilihan di depanku. Satu, menerima takdirku, memberitahumu di mana ayah baptismu berada, dan mengucapkan selamat tinggal padamu. Lalu menjadi wanita tunawisma mulai sekarang. Tapi kau seharusnya sudah mengenalku. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku lebih baik mati daripada menyerah. Jadi aku harus bertaruh. Apa yang kau pertaruhkan? Bertaruh pada perasaanmu padaku. Setelah kau tahu kebenarannya, mungkin kau akan berubah pikiran. Untuk tidak terpaku pada identitas. Dan setuju untuk bersamaku. Aku tidak memberitahumu di mana ayah baptismu berada. Karena hanya itu caraku untuk membuatmu tetap di sampingku. Aku takut begitu aku memberitahumu tentang ayah baptismu, kau akan meninggalkanku. Selain itu, aku juga khawatir dengan keselamatanmu. Kau terlalu jujur. Aku takut orang lain akan memanfaatkanmu. Aku lapar. Ayo cari sesuatu untuk dimakan. Pangeran akan memulai perang dengan para pemberontak. Kita tidak bisa menunda ini. Ayo buruan ke sana dan kirimkan informasi militer kepadanya. Surat rahasia. Bagaimana bisa rute pasukan Mingchul diketahui oleh orang Mongol? Apa kau yakin ini rahasia militer yang asli? Atau ini berita palsu yang sengaja dibocorkan oleh bawahanmu untuk menjebak saudaraku? Saudaramu? Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu tentang saudaraku atau pasukan Mongol. Meski aku menyukaimu, tidak mungkin aku mengkhianati keluargaku untukmu. Sama seperti tidak mungkin aku memintamu mengkhianati saudara-saudaramu, kan? Saudara. Zhang Wuji, berikan rahasia militernya. Aku tidak memilikinya. Min Min, berarti kau yang memilikinya? Jangan harap. Aku sudah menghancurkannya. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Selamatkan aku dulu jika kau ingin menyelamatkan ayah baptismu. Wuji. Tidak. Jangan sakiti saudaraku. Kamu baik-baik saja? Ayo pergi. Kamu tahu bahwa Nine yang di Fineskil akan menyakitimu. Dan kamu masih terluka. Kenapa kamu melakukan ini? Ini membuktikan bahwa aku benar dengan kata-kataku. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti keluargaku. Sementara itu, jika mereka ingin menyakitimu, aku akan berkorban untukmu. Ini hanya membuktikan bahwa tidak ada masa depan di antara kita. Kenapa?
Hanya karena kamu benar dengan kata-katamu. Aku bahkan lebih takut. Tidakkah kamu mengerti konflik antara Mincul dan pemerintah? Apa yang masih kamu pertaruhkan? Nona Zhao, Aku sudah sangat terluka olehmu. Apakah kamu benar-benar tega untuk menolakku? jangan terlalu banyak berpikir. Istirahatlah dulu dengan baik. Aku tidak peduli. Jika aku kalah taruhan, Hari yang indah. Selamat. Selamat. kostummu sangat cocok denganmu. Apakah aku terlihat konyol dengan pakaian seperti ini? Pemimpin kita yang adil, Sang. Lebih baik mati daripada mencuri barang orang lain. Sebaliknya, kamu menggunakan perhiasan emasku untuk menukar pakaian kasar ini. Dan sapi serta kereta ini. Tidakkah kamu takut mengungkapkan keberadaan kita? Aku sudah meminta mereka untuk tidak mengatakan apa-apa. Jangan khawatir. Pemimpin Zhang, sejak kecil, kamu sudah dikhianati berkali-kali. Dan kamu juga sudah berada di ambang kematian berkali-kali. Tetapi kamu masih belum belajar pelajaran. Berapa banyak hal buruk atau baik yang kulakukan di kehidupan sebelumnya, sehingga aku bertemu dengan orang bodoh sepertimu? Nona Zhao, berhenti berbicara karena kamu masih belum pulih dari luka. Duduk dengan baik. Bagaimana perasaanmu? Mimpi buruk lagi? Di mana kita? Mari lihat apakah kita bisa tinggal di rumah ini untuk sementara. Begitu kamu merasa lebih baik, kita bisa melanjutkan perjalanan. Tidak takut kita terlambat menyelamatkan ayah baptismu? Terburu-buru justru bisa memperlambat. Aku tidak ingin lukamu semakin parah. Dan itu akan menunda kita. Lebih baik kita istirahat di sini sebentar. Ini. Selimutilah. Duduklah dengan tenang. Ayo. Akhirnya kita menemukan tempat berlindung. Aku juga bisa berbaring untuk tidur nyenyak. Nona Zhao, kamu tidak boleh tertidur. Kenapa? Kamu punya banyak luka lama. Jika tidak dibiarkan sembuh, akan menumpuk dan menjadi racun. Begitu racun masuk organ, akan sangat sulit disembuhkan. Begitu menjadi penyakit lama. Saat kecil, aku sangat menderita karena racun. Dari Swanning Divine Palm. Jadi aku harus menyembuhkanmu secepatnya. Minum obat ini dulu, ya? Bangun sekarang. Panas. Hati-hati. Sebentar, aku benar-benar berharap. Aku tidak pernah sembuh. Apa yang kamu bicarakan? Hanya ketika aku, wanita keras kepala seperti ini, menjadi wanita lemah. Kamu akhirnya akan tahu menghargaiku.
Jika itu satu-satunya cara untuk mendapatkan perhatianmu, aku berharap tidak pernah sembuh. Namun, sayangnya aku bukan tipe wanita yang bisa berpura-pura untuk mendapatkan perhatianmu. Jadi sulit bagiku untuk berpura-pura meski aku ingin. Aku tidak punya keberuntungan seperti itu. Jangan bicara omong kosong. Tidak ada yang ingin sakit seumur hidup. Aku tahu kamu khawatir dengan keselamatan ayah baptismu. Kamu harus mencoba menyembuhkanku agar aku bisa cepat pulih. Lalu kita bisa segera melanjutkan perjalanan tanpa penundaan lagi. Ayo. Hati-hati. Nona Zhao. Nona Zhao, kamu belum pulih. Kenapa keluar ke sini? Aku baik-baik saja. Ilmu bela dirimu sangat hebat. Aku tidur nyenyak tadi malam. Tanpa mimpi buruk, aku merasa segar bangun pagi ini. Lihat, aku jauh lebih baik sekarang. Ngomong-ngomong, aku juga belajar membuat bubur. Kamu harus mencobanya. Ayo. Cobalah. Terima kasih. Bagaimana? Enak. Jangan bohong padaku. Ini pertama kalinya aku memasak. Tidak mungkin enak. Ini terlalu matang. Dan ada rasa gosong. Tidak. Aku benar-benar merasa enak. Aku ingin satu mangkuk lagi. Jika kamu tidak mengikutiku hari itu, dan menikah dengan Yo Siruo, dia adalah juru masak yang baik dan kamu pasti bisa menikmati semua makanan enak. Maka kamu tidak perlu minum buburku yang gosong di sini. Nona Zhao. Sebenarnya aku sangat ragu tentang pernikahan itu. Aku sangat takut melakukan sesuatu yang akan kusesali. Untungnya, kamu muncul dan menghentikannya. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, aku justru merasa lega. Aku bisa melihat itu sejak lama. Tapi selama kamu tidak mengakuinya, aku harus menanggung beban sebagai orang jahat yang merusak pernikahanmu. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Satu-satunya yang kupedulikan adalah apa yang sebenarnya kamu pikirkan tentangku.
Sudah larut. Kenapa kamu belum tidur? Jangan menunda lagi. Kita harus memulai perjalanan lagi besok. Ayo kita cari ayah baptismu. Tapi lukamu belum sembuh sepenuhnya. Aku sudah pulih 70% sampai 80%. Tidakkah kamu lihat aku bahkan bisa membantu melakukan pekerjaan pertanian pagi ini? Aku tidak merasakan sakit di luka setelah bekerja seharian. Tidakkah kamu ingin bertemu ayah baptismu lebih cepat? Aku tahu kamu khawatir tentang ayah baptismu. Kamu bahkan pergi melakukan pekerjaan pertanian hari ini. Untuk membuatku berpikir bahwa kamu sudah pulih. Tapi aku sangat tahu kondisimu. Ketika aku membantumu menyembuhkan hari ini, aku menemukan bahwa energi internalmu masih sedikit kacau. Kamu masih sangat lemah. Kamu sama sekali tidak bisa bepergian. Menurutku, kita harus beristirahat di sini 2 hari lagi. Aku paling tahu tubuhku sendiri. Aku bilang kita bisa berangkat besok. Kita harus berangkat besok. Tapi, Kamu akan menyesal jika sesuatu terjadi pada ayah baptismu. Karena penundaan ini. Aku tidak ingin kamu menyesal seumur hidup. baiklah, Terima kasih, Min Min. bagaimana perasaanmu? Haruskah kita beristirahat? Tidak, aku baik-baik saja. Min Min, kamu harus jujur memberitahuku jika kamu tidak enak badan. Kalau begitu kamu harus jujur memberitahuku dulu. Mengapa kamu ragu untuk menikahi Yo Zirwo? Meskipun dia begitu lembut dan 100 kali lebih cantik dariku? Apakah karena aku? Lebih dari itu. Selain aku, apa lagi yang bisa membuatmu ragu? Wuji, ada sorakan di mana-mana ketika kita memasuki kota hari ini. Apa kau tidak merasa seperti seorang kaisar? Saat revolusi berhasil, kau dan aku tidak akan mengambil apapun. Dan menjadi pasangan pejuang yang menjaga kedamaian dunia. Aku adalah ketua Amei. Dan punya banyak tanggungan. Guru memberiku cincin besi sebelum wafat. Dan memintaku membangkitkan kembali Sek Amei. Aku tidak bisa pergi sesukaku. Sang Wuji, sedang melamun apa? Tidak ada. Kau belum jawab kenapa Yo Zirwo membuatmu tidak nyaman. Aku hanya ingin cepat menemukan ayah baptisku. Setelah kita menemukan ayah baptismu, akan kau ikuti instruksi yang Ding Tian dan serahkan posisi pemimpin padanya? Aku sudah bicara dengannya tapi dia menolak tegas. Dia mau aku terus memimpin Ming Chult. Akan indah jika kau bisa tinggalkan segalanya dan jelajahi dunia bersamaku. Kita bisa bepergian kemana saja dan menghukum semua orang jahat. Saat kita tua dan tidak mau bepergian lagi, kita bisa mengasingkan diri ke pegunungan untuk beternak domba dan punya perkebunan, tanpa khawatirkan apapun di dunia. Aku senang hanya membayangkannya, kan? Ada apa? Apakah wajahku kotor? Ada apa?
Kenapa kau membunuh orang? Kakak Kanao. Jangan bicara. Shiruo. Shiruo. Guru. Setelah berhasil, bunuh bajingan jahat itu agar tidak bisa celakakan dunia persilatan. Shiruo, sekarang kau adalah ketua sek Emei. Akan kuberitahu rahasia terbesar sek kita. Ini rahasia yang hanya diwariskan lisan antar ketua sek kita turun-temurun. Dulu, Kuo Jin dan istrinya membuat golok naga dan pedang surga dan menyimpan 2 harta besar di dalamnya. Setelah kau dapatkan kedua golok naga dan pedang surga, 1 tangan pegang golok dan 1 pegang pedang, gunakan energi dalam dan hancurkan keduanya bersama. Kedua senjata akan patah bersamaan. Kau bisa dapatkan 2 harta tersembunyi di dalam senjata itu. Kitab Wumu dan manual 9 yin. Guru! Akhirnya aku bisa wujudkan permintaan terakhirmu untuk mengusir bangsa Mongol dan membuat Emei kembali jaya. Guru, saya telah mengikuti perintahmu untuk mendapatkan kitab 9 bayangan dan kitab Wumu. Tapi saya sempat bingung sejenak. Bajingan, kau melanggar perintahku dan menikah dengan bajingan jahat itu. Kau adalah aib bagi sekte kita. Pada akhirnya, kau dipermalukan di depan umum. Dia membatalkan pernikahan di depan semua orang. Kenapa bisa kau? Kenapa kau mengikutiku? Kau ingin menyerang dari belakang? Menggangguku? Mengenalku?
Aku ingin melupakanmu dan mengembara di dunia. Tapi ketika ku dengar kau akan menikah dengan Sang Wuji, hatiku sangat sakit. Aku tidak bisa menahan diri untuk ingin melihatmu lagi. Jangan sebut lagi nama Zhang Wuji di depanku. Aku bersembunyi di negara Hou. Jangan sebut negara Hou padaku. Zhiro. Aku melihatmu pergi dengan begitu sedih. Jadi aku mengikutimu dari jauh. Aku hanya khawatir kau akan melakukan hal bodoh. Aku tahu Sang Wuji tidak bisa diandalkan. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan kabur dengan wanita jahat itu di tengah pernikahan. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Kau tuh. Jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Diam. Zhiro, tolong dengarkan aku. Zhiro, aku tidak bermaksud mengingatkanmu pada rasa sakit dan mempermalukanmu. Aku hanya ingin kau mengerti bahwa rasa malu yang Sang Yuji berikan padamu akan kusebabkan dia menderita 10 kali lebih buruk. Pergi sekarang. Sebelum aku berubah pikiran. Zhiro, aku memohon padamu. Tolong biarkan aku tinggal bersamamu untuk merawat dan melindungimu. Ya. Kau ingin melindungiku? Aku tahu aku tidak sebanding dengan Sang Wuji. Tapi tidak terlambat untuk membalas dendam meski tertunda 10 tahun. Mulai sekarang, aku akan berusaha sekuat tenaga. Asalkan aku bisa membalas dendam untukmu. Aku rela menghabiskan seluruh hidupku untuk itu. Jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Tidak akan pernah dalam hidupmu. Dengan potensimu, mustahil bagimu untuk bersaing dengan Zhang Wuji dalam 10 kehidupan. Zhiro. Kamu ingin mati? Zhiro, aku tahu aku tidak mampu membalas dendam untukmu. Dan juga tidak mampu merawatmu. Aku bisa tinggal di sampingmu untuk melayanimu sebagai pelayan. Dan melakukan apapun yang aku bisa. Jika kamu merasa aku bahkan tidak layak menjadi pelayanmu, kamu bisa langsung membunuhku. Jika membunuhku membuatmu merasa lebih baik, itu akan memenuhi keinginanku. Bagaimanapun, aku hanya ingin hidup dengan baik dan bahagia. Hidupku yang tidak berguna. Kamu bisa mengambilnya kapan saja. Zhang Wuji, apa yang kamu lakukan? Jangan hanya berdiri di sana menunggu makan. Bantu aku. Zhang Wuji. Ini untukmu. Jepit rambut. Pasangkan untukku karena aku sedang memanggang ayam sekarang. Kepandaian pemimpin Zhang dalam menata rambut sangat bagus. Latihan membuat sempurna. Yo Ziruo. Itu ibuku. Dulu dia sering bercanda denganku. Dia melihat aku benar-benar menjadi mahir. Jadi dia memintaku menyisir rambutnya setiap hari. Dulu, kami tinggal di pulau terpencil. Ibuku masih berusaha keras untuk terlihat cantik.
Ibumu pasti sangat cantik. Kamu secantik ibuku. Min Min. Min Min. Min Min. Ketua sudah kembali. Selamat datang kembali, Ketua. Akhirnya kamu kembali, Ketua. Kami semua khawatir tentangmu. Aku tidak yakin siapa yang baru saja datang. Ternyata istri pemimpin Ming Chul dan Song Qingshu yang diusir oleh sekte Wudang. Aku hampir lupa. Kamu belum menjadi istri pemimpin Ming Chul. Kamu ditinggalkan oleh Zhang Wuji saat pernikahan. Zhao Min itu jauh lebih cantik darimu. Dia juga seorang putri, Peng Suan. Kok Hak Deng, guru sudah bilang sejak lama bahwa Zhang Wuji itu bejat. Kamu tidak mau dengar dan tetap ingin menikah dengannya. Sekarang kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri tapi juga merusak reputasi sekte Emei. Dia yang mengundurkan diri dari pernikahan. Dia yang tidak setia dan mengkhianatiku. Aku tidak merusak reputasi sekte Emei. Berhenti berdebat. Tidak masalah kamu kembali sendiri. Tapi kenapa kamu membawa bajingan dari sekte Wudang ini? Aku tahu. Pasti kamu berselingkuh dengan bajingan tidak berguna ini. Makanya kamu dibuang oleh Zhang Wuji. Kiberda Huken Padamo. Sekte Emei bukan tempat untuk kalian berdua sampah. Keluar sekarang. Kok Hak Deng. Kakak Yo sekarang adalah ketua sekte Emei. Kamu tidak bisa menyuruhnya pergi. Ketua apa? Dia tahu betul bahwa guru kita sangat membenci Zhang Wuji semasa hidupnya. Tapi dia sama sekali mengabaikan instruksi guru. Dan terus menjalin hubungan memalukan dengan bejat itu. Bagaimana orang yang tidak tahu malu dan jahat seperti ini bisa menjadi ketua sekte Emei? Berikan cincin besi ketua MU. Dan keluar sekarang juga. Orang seperti kamulah yang mempermalukan sekte Emei. Kamu tidak pantas memegang cincin besi ini. Kokak. Dengan ilmu bela diri selevel itu, berani-beraninya kamu bertingkah di Gunung Emei? Hari ini aku akan membersihkan sekte kita. Ketua, mohon maaf Kenja. Kamu tidak punya hak bicara. Aku tanya kamu, apakah aku ketua sekte Emei? Maafkan aku, ketua. Maafkan aku, ketua. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain menyusahkanku dengan status seniormu? Aku salah. Tidak akan mengulanginya. Ketua, aku tahu kamu selalu tidak ingin aku menjadi ketua sekte kita. Tapi menurutmu, apakah kamu pantas untuk itu? Dengan ilmu bela dirimu yang rendah itu, saat nenek bunga emas ingin membunuh semua orang, siapa yang menelan racun untuk menyelamatkan semua orang? Apakah itu kamu? Aku, pernikahanku dengan Zhang Wuji, hancur karena pengkhianatannya. Sebagai murid sekte Emei, kamulah yang pertama menyebarkan rumor. Apa maksudmu? Kamu juga bilang aku berselingkuh dengan Song Qingshu. Makanya Zhang Wuji meninggalkanku. Kamu menyebarkan rumor jahat seperti itu. Hari ini aku akan membunuhmu. Ketua, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ketua, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Maafkan aku, Ketua. Aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Ketua, aku mohon, Ketua. Perempuan jalang seperti anjing yang perlu didisiplinkan. Song Qingshu adalah tamu kehormatanku. Kalian akan melawanku jika ada yang berani tidak menghormatinya. Kami pada perintah Ketua.
Kau sudah sadar. Pelan-pelan. Apakah kita sudah di kota? Kau akan merasa lebih baik setelah minum obat ini. Hati-hati, ini panas. Apakah obatnya terlalu pahit? Hatiku seolah berdetak lebih kencang. Mulai sekarang, Song Qingshu adalah salah satu murid sekte Emei. Ada yang keberatan? Guru yang terhormat, hari ini aku menerima Song Qingshu sebagai salah satu murid sekte Emei. Aku pasti akan mewujudkan keinginanmu untuk membuat sekte Emei jaya kembali. Jika aku melanggar sumpah ini, aku tidak pantas disebut manusia. Bagaimana? Bisakah aku diselamatkan atau tidak? Sejak kejadian di Pulau Ular Pintar, lukumu tidak pernah sembuh. Kau tidak memberi waktu untuk pulih. Tubuhmu sudah kelebihan beban. Cakar yang Ziruo berikan padamu sangat beracun. Itu bergabung dengan penyakit yang sudah ada di tubuhmu. Tapi aku tidak tahu detailnya dan menggunakan Nine yang Divine Skill untuk menyembuhkanmu. Sangat mungkin mempercepat racun dingin beredar di tubuhmu. Dan menyebar ke jantung dan paru-paru. Itulah alasan kenapa kau merasa sangat sakit. Kau tidak perlu menjelaskan banyak hal padaku. Aku hanya ingin tahu. Bisakah aku diselamatkan atau tidak? Ini semua salahku. Seharusnya aku memberimu waktu istirahat lebih sebelum kita melanjutkan perjalanan. Apakah benar separah itu? Apakah aku akan mati? Tidak, kau tidak akan. Tapi kau harus mendengarkanku. Dan tidak bepergian sampai kelelahan. Kalau tidak, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ayah baptismu ada di kuil Shaolin. Ayah baptisku ada di kuil Shaolin? Jangan menunda lagi untukku. Kau harus buru-buru ke Shaolin untuk menyelamatkan ayah baptismu. Apakah Cheng Kun mencoba menipu kita lagi? Kita akan menjadi musuh dengan Shaolin? Ketika aku meninggalkan negara Hou dan ingin kembali ke Dadu untuk menerima hukuman mati. Untuk membersihkan nama ayahku. Aku juga berpikir untuk membuat rencana bagi pangeran kerajaan. Agar kaisar menyerahkan posisinya. Sehingga pangeran kerajaan bisa mengambil alih dan mereorganisasi pemerintahan serta membuat negara damai. Tapi semua yang kulihat di perjalanan membuatku sadar bahwa zaman Mongolia sudah berakhir. Kepercayaan rakyat pada pemerintah telah runtuh. Ini bukan sesuatu yang bisa kuubah, atau ayahku, atau pangeran kerajaan. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke kuil. Tempat ibuku dulu tinggal untuk menenangkan diri dan memikirkan langkah selanjutnya. Tapi dalam perjalananku kembali ke kuil, aku bertemu beberapa biksu yang melakukan hal buruk. Bicara, siapa yang mengirimmu? Bicara sekarang. Bicara sekarang. Siapa yang mengirimmu? Apakah kamu akan beritahu kami? Bicara. Aku mengenali biksu itu adalah mata-mata yang kukirim ke Shaolin untuk mendapatkan informasi. Ini, minumlah air. Aku akan mati tanpa penyesalan sekarang setelah menerima perhatian darimu, sang putri. Ha! Xiek Sunada di Shaolin. Aku minta maaf. Aku terlalu egois. Aku ingin kamu selalu di sampingku. Tapi aku telah menjadi bebanmu. Jangan menunda lagi. Segera selamatkan ayah baptismu.
Murid-murid memberi hormat kepada ketua. Sangat baik ketika orang tahu kesalahannya dan memperbaikinya. Ding Minjun, terima perintah. Aku perintahkan kamu membawa Bei Jinyi ke zona perang untuk menyelamatkan anak-anak yatim dan membawa mereka ke sini untuk tinggal. Sehingga mereka bisa menjadi generasi berikutnya dari murid sekte Mei. Selesaikan misi ini untuk menebus kesalahan yang kamu buat sebelumnya. Ja Meiherti. Terima kasih telah memaafkanku, ketua. Jingxian, Kemari. Ambil surat ini dan berikan kepada 4 sesepuh klan pengemis. Ajukan untuk bekerja sama dengan mereka agar kita bisa merencanakan untuk menguasai dunia. Menjerti. Mulai sekarang, aku akan mengajarkanmu seni bela diri secara pribadi. Aku akan menguji kemajuanmu sesuai jadwal. Jika kamu gagal dalam ujian, aku akan menghukummu dengan keras. Sekte Mei bukan tempat untuk orang yang tidak berguna. Kalian semua tidak boleh berpikir untuk bermalas-malasan. Aku ingin kalian semua mendapatkan kehormatan untuk sekte Mei dan bangga menjadi bagian dari sekte Mei. Apakah kalian mengerti? Dapatkan kehormatan untuk sekte Mei dan bangga menjadi bagian dari sekte Mei. Ulangi 10 kali. Dapatkan kehormatan untuk sekte Mei dan bangga menjadi bagian dari sekte Mei. Dapatkan kehormatan untuk sekte Mei dan bangga menjadi bagian dari sekte Mei. Dapatkan kehormatan untuk sekte Mei dan bangga menjadi bagian dari sekte Mei. Biarkan aku menemanimu keluar kota. Tidak perlu. Kamu tinggal di sini dan istirahatlah dengan baik. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kamu harus berhati-hati. Kamu juga. Aku sudah meminta pemilik hotel untuk merawatmu. Ingat untuk minum obat tepat waktu. Setelah kita berpisah hari ini, aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi. Jangan bodoh. Berjanjilah padaku. Jaga lukamu. Tunggu aku kembali. Ada satu hal lagi yang masih aku khawatirkan. Kebenaran pembunuhan di Pulau Ular Pintar masih belum jelas. Meskipun kamu bilang percaya padaku, kamu masih punya banyak pertanyaan. Aku tidak rela. Aku benar-benar tidak rela. Jika aku mati seperti ini, kebenaran tidak akan pernah ditemukan. Aku benar-benar ingin menjadi peri untuk memutar kembali waktu, sehingga aku bisa menyaksikan apa yang terjadi di Pulau Ular Pintar. Aku selalu menganggap diriku sebagai orang yang sangat pintar dan tajam. Tapi aku masih tidak mengerti bagaimana aku bisa membiarkan orang mencuri 10 fragrance milk tender powderku tanpa mengetahui apa-apa. Aku percaya kamu. Aku benar-benar percaya kamu. Aku masih akan percaya kamu. Jika aku tidak pernah menemukan kebenaran. Maafkan aku. Aku sudah mengatakan banyak hal yang tidak berguna dan membuatmu. Berjanjilah padaku. Tenang dan istirahatlah. Jaga lukamu. Aku akan kembali. Aku berjanji padamu. Jiruo, kamu memanggilku? Apa yang kamu panggil aku? Ketua, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Maju dan bicara. Ini adalah manual Kungfu Heart Destruct Palm dan Nine Ying Skeleton Claws. Bawa itu kembali dan pelajari dengan sungguh-sungguh.
Bagaimana kau belajar ilmu bela diri yang begitu beracun? Kau tidak perlu tahu. Cukup ikuti perintahku. Mingculnya bisa bertarung melawan pemerintah untuk menguasai dunia. Sekte Emei pasti bisa melakukan hal yang sama. Jika Zhang Wuji menguasai dunia, Udang akan menjadi pemimpin tertinggi di dunia persilatan. Apa yang akan terjadi pada sekte Emei kita? Bagaimana aku bisa menghadapi guruku yang telah tiada? Jiruo. Ketua, izinkan aku berbicara terus terang. Dibandingkan dengan sekte-sekte besar lainnya, kita memang tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jadi kita harus mengejar secepat mungkin. Kau berlatih ilmu bela diri ini bukan hanya untukku, tapi juga untuk dirimu sendiri. Pikirkan tentang orang-orang yang meremehkanmu. Geremu, ayahmu dan semua paman kungfu MU. Tidakkah kau ingin mereka melihat Song Qingshu yang sama sekali baru? Ayah dan guruku tidak pernah meremehkanku. Akulah yang mengecewakan mereka. Dan tidak bisa mencapai apa yang mereka harapkan dariku. Jangan berbohong pada dirimu sendiri dan orang lain. Zhang Sanfeng hanya peduli pada Zhang Wuji. Tidak ada tempat untukmu, Song Qingshu. Jika kau ingin mendapatkan rasa hormatku, lakukan apa yang kukatakan.